Ada 5 jenis model syirkah. Nah, teman-teman semua, saya yakin Anda yang nonton video ini pasti membutuhkan ilmu bagaimana memulai bisnis syirkah. Atau mungkin Anda sudah tahu model-modelnya, tapi pengen lebih detail seperti apa cara mudah memahami syirkah itu. Yuk, kita simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sarwandi Kasarbini. Nah, kali ini saya akan jelaskan manfaat dan 5 jenis model syirkah. Kita tahu bahwa bersyirkah itu ada berkah di dalamnya dibandingkan kalau kita berbisnis sendirian. Bukan berarti berbisnis sendiri tidak ada keberkahan di dalamnya. Namun ternyata ketika kita bekerja sama, ketika kita berbisnis melakukan syirkah, maka di dalamnya ada keberkahan yang lebih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "Aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersyirkah." Masya Allah. Jadi ada keberkahan di dalamnya. Makanya kenapa kita harus memilih syirkah. Terus ketika kita juga bersyirkah, pastikan bahwa bersyirkah ini kita harus hindari akad-akad yang batil. Nah, makanya kalau di luar dari kelima jenis ini, kita khawatirkan kita jatuh pada batilnya sebuah akad dalam syirkah. Apa saja kelima jenis syirkah ini? Kita simak satu persatu. Yang pertama adalah syirkah inan. Apa itu syirkah inan? Syirkah inan adalah syirkah yang dimana pengelola sekaligus menjadi pemodal. Sekali lagi saya ulangi, pengelola sekaligus menjadi pemodal. Di mana dia bekerja sama dengan pengelola yang juga sekaligus sebagai pemodal. Jadi ketika saya dengan Anda misalnya, Anda pengelola punya keahlian, saya juga punya keahlian tersendiri, ternyata kita sama-sama mengeluarkan modal juga dalam berupa uang. Dan uang itu pastikan semuanya adalah tunai atau cash. Ya, bisa transfer, yang penting tidak boleh dibayar bertahap atau tunda. Nah, jadi ketika syirkah inan ini berjumpa, maka ini salah satu jenis model akad yang ada di dalam Islam. Seperti ini sistemnya, PL tambah PM, PL itu pengelola, PM itu pemodal, bekerja sama dengan PL yang juga sebagai pemodal. Nah, inilah syirkah inan. Ini syirkah yang pertama. Terus syirkah yang kedua yang dikenal di dalam Islam adalah syirkah abdan. Apa itu syirkah abdan? Syirkah abdan adalah ketika pengelola bekerja sama dengan pengelola lainnya. Artinya mereka cuma mengeluarkan masing-masing keahlian atau masing-masing tenaga. Misalnya, ya contohnya adalah tukang batu kerjasama dengan tukang kayu. Misalnya, ketika ada sebuah proyek, ya satu rumah yang harus dibangun, di mana tukang batunya khusus untuk batunya, ketika tukang kayunya dia membuat kusennya, pintunya, atau mungkin atapnya. Maka kerjasama di antara pengelola dengan pengelola ini, maka dia bagi hasil. Nah, ringkasnya seperti ini. Syirkah abdan itu adalah PL ketemu dengan PL. Pengelola bekerja sama dengan pengelola. Inilah syirkah abdan. Terus yang ketiga, syirkah mudharabah. Apa itu syirkah mudharabah? Syirkah mudharabah adalah pengelola itu tidak mengeluarkan modal sama sekali, tapi dia bekerja sama dengan pemodal yang tidak sama sekali menjadi pengelola. Artinya, ringkasnya seperti ini. PL ketemu dengan PM. Jadi murni pengelola itu hanya mengelola modal dari investor. Jadi investor ini tidak melakukan intervensi sama sekali. Dia mempercayakan betul-betul uangnya kepada pengelola yang dimana pengelola ini tahu akan apa yang dia lakukan terhadap modal tersebut. Maka biasanya dilakukan seperti presentasi atau seperti proposal yang memang sudah dibaca dan sudah dipelajari oleh investor. Dia membaca laporan keuangan dari bisnis sebelumnya atau melihat track record dari pengelola itu sendiri. Maka di sini sisi pemodal ini memang dia mempercayakan 100% kepada pengelola untuk dibuka sebuah usaha yang ingin dibuka oleh pengelola. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa mudharabah ini memang murni pengelola itu tidak mengeluarkan modal sama sekali. Nah, ringkasnya seperti ini. Mudharabah PL bekerja sama dengan PM. Nah, terus apa syirkah yang keempat? Syirkah yang keempat adalah syirkah musyarakah. Nah, apa itu syirkah musyarakah? Musyarakah ini turunan dari mudharabah. Artinya, mudharabah itu PL ketemu PM, ya pengelola ketemu pemodal.
Sedangkan musyarakah ini pengelolanya juga sebagai pemodal. Jadi PL, PM, jadi dia pengelola, terus dia punya modal, dia bekerja sama dengan pemodal. Pemodalnya ini bisa banyak, bisa satu, mungkin bisa saja pemodal ini besar jumlah modalnya. Kalau dikumpulkan misalnya kalau banyak orang atau sendirian, nah sedangkan pengelola dengan pemodal ini dia juga mengeluarkan modal. Nah inilah musyarakah, turun dari mudharabah. Nah terus apa syirkah berikutnya? Nah syirkah yang kelima. Syirkah yang kelima adalah syirkah muwafadah. Apa itu syirkah muwafadah? Syirkah muwafadah adalah syirkah gabungan. Nah, gabungan antara syirkah jenis yang pertama atau dengan syirkah jenis yang lainnya. Misal, syirkah inan kerjasama dengan syirkah abdan. Nah, atau syirkah mudharabah kerjasama dengan syirkah abdan. Jadi boleh salah satunya. Jadi dia gabungan. Contohnya nih syirkah abdan, di mana pengelola itu punya badan tersendiri dengan pengelola lainnya. Misalnya tadi tukang batu dengan tukang kayu. Ternyata dia membuat badan tersendiri untuk bekerja sama dengan kontraktor yang punya investor. Yakni di sini adalah syirkah mudharabah. Di mana syirkah mudharabah ini ada pengelola atau kontraktor yang dia punya investor pemodal. Dia membuka sebuah atau bikin bisnis perumahan atau kos-kosan. Dan dia membutuhkan ya tukang untuk kerjasama ya dengan metode bagi hasil. Metode bagi hasil, maka dia cari badan yang punya syirkah abdan. Dalam hal ini adalah tukang kayu sama tukang batu tadi. Nah, inilah namanya syirkah muwafadah, kerjasama. Nah, terus mungkin Anda bertanya-tanya, saya rasa ada istilah syirkah wujuh deh. Nah, mungkin Anda pernah mendengar istilah syirkah wujuh. Nah, syirkah wujuh ini sebenarnya dia kategori dari syirkah abdan dan syirkah inan. Jadi sebenarnya syirkah wujuh ini mengandalkan ketokohan atau keahlian dari pengelola. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip dengan contohnya ya, saya kasih contoh. Misal Raffi Ahmad. Nah, kenapa Raffi Ahmad sih? Oke, contoh aja Raffi Ahmad itu dia punya ketokohan, dia terkenal dan ternyata dia punya manajemen namanya Rans Entertainment. Ternyata sebenarnya Raffi Ahmad ini dia memodali ya Rans. Walaupun dia tidak turun langsung untuk mengelola. Dia sebagai pemodal lah di dalamnya dan dia yang punya merek, dia punya brand. Sedangkan di dalamnya ada pengelolanya dan di mana ini adalah syirkah punya ketokohan yang diandalkan sehingga makanya dia juga mungkin sebagai pengelola dan pemodal terus ketemu dengan pengelola dan pemodal. Walaupun faktanya Raffi Ahmad itu tetap setiap saat masih syuting, tidak ngurus bisnis, ya tidak ngurus bisnis yang lainnya dan tetap mengalir hasil usahanya di Rans Entertainment. Misalnya seperti itu contoh aja ya. Nah, terus ada studi kasus nih teman-teman semua. Coba tebak, kira-kira apakah akad yang satu ini sah atau batil? Cek ya. PL yang sekaligus PM, lalu dia bekerja sama dengan PL semata tanpa punya modal sama sekali. Nah, ternyata teman-teman semua ini tidak ada di dalam Islam. Ini akadnya adalah akad yang batil. Karena pemodal yang jadi pengelola itu tidak boleh bekerja sama yang cuma sebagai pengelola semata. Maka pengelola ini, saran saya, dia harus punya badan usaha sendiri di mana dia syirkah abdan dengan pengelola lain. Nah ini boleh karena syirkah gabungan. Atau yang kedua, solusinya dia mesti mengeluarkan modal juga. Walaupun misalnya tidak besar atau kecil saja, yang penting ini membuat akadnya menjadi sah. Nah ini studi kasus yang kita temui di lapangan. Ada pengelola yang cuma mengandalkan keahliannya tapi dia tidak mengeluarkan uang sama sekali. Sedangkan ada pengelola yang mengeluarkan uang. Nah tentu ini akadnya tidak sah. Terus ada studi kasus yang kedua teman-teman semua. Contoh, PM kerjasama dengan PM. Pemodal ketemu dengan pemodal tanpa pengelola sama sekali. Inilah lembaga perbankan. Mohon maaf, ini akadnya adalah batil. Kenapa teman-teman semua? Karena di sini tidak ada sama sekali pengelola. Ada yang bilang, lah pegawai banknya apa dong? Direkturnya apa dong? Lah mohon maaf, itu kan pegawai. Itu mereka akadnya ijaroh. Akadnya adalah mereka dibayar. Mereka ini bukan sebagai pengelola teman-teman semua. PM ketemu PM, maka hasilkan betul riba. Karena ada kelebihan manfaat di balik uang ketemu uang. Dan inilah yang kenapa mesti dihindari. Seperti, mohon maaf teman-teman semua, Anda main forex, itu uang ketemu uang, ya.
nilai emas ketemu dengan nilai emas supaya bertumbuh, trading. Mohon maaf, itu juga betul banget teman-teman semua. Jadi makanya kenapa Anda harus hindari yang namanya saham-saham yang ada di pasar valuta asing ya. Saham itu yang benar kalau kita perhatikan kelima akad yang tadi teman-teman semua. Di luar pada itu PM, cuma ketemu PM, maka akadnya batil. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terhindar dari akad-akad batil, dan pastikan Anda memperhatikan rukun-rukunnya juga, karena rukun-rukun dalam syirkah juga sangat amat penting. Kalau tidak penuh rukunnya, sama dengan orang yang menikah ya, menikah tapi tidak ada wali, maka nikahnya batal. Dia seperti zina seumur hidup kalau tidak ada wali sama sekali, tidak ada mahar ataupun rukun yang lainnya ya. Jadi apa bedanya dengan orang masuk ke dalam hotel tapi mereka langsung suka sama suka? Itulah yang menghasilkan dosa. Naudzubillah. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terhindar dari akad-akad batil. Dan teman-teman semua, jika Anda punya pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar pertanyaan apa yang ingin saya bahas di video berikutnya, atau kita bisa diskusi di kolom komentar. Lalu yang kedua teman-teman semua, jika Anda menyukai video ini, silakan tekan tombol like. Dan jika Anda mereferensikan video ini kepada teman Anda, silakan tekan tombol share. Dan teman-teman yang belum pernah subscribe channel ini, jangan lupa silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Saurandika Sarbini, tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.